Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Jadi kemana? Tuanku Anusapati akan mengunjungi sabungan ayam di arena. Dada Mban itu menjadi berdebar-debar, tetapi dicobanya untuk tetap tenang dan berkata, biarlah Tuanku Anusapati pergi. Aku dapat berpesan kepada para pengawal dan pelayan. Bahkan aku akan dapat menghadap Tuanku Permaisuri dan menyampaikan pesan ibundanya. Pemimpin prajurit itu tidak menjawab lagi. Dibiarkannya saja Mban itu lewat, tetapi ia sempat tersenyum ketika Mban muda yang cantik itu tersenyum pula kepadanya. Sebenarnya Mban tua itu tidak lagi dapat bersabar. Rasanya ia ingin melompat dan berlari ke bangsal Anusapati untuk mencegah agar Anusapati tidak pergi ke arena sabung ayam. Mudah-mudahan Tuanku Anusapati masih belum berangkat. Tetapi Mban itu tidak dapat benar-benar berlari. Jika demikian tentu akan segera timbul kecurigaan. Sehingga karena itu betapa hatinya bergelora, tetapi ia tetap saja berjalan seperti biasanya. Apalagi ketika ia sudah melihat regol bangsal yang dipergunakan oleh Maharaja Singosari. Darahnya serasa menggelegak dan didorongnya untuk terbang ke dalam bangsal itu. Tapi Mban itu masih harus berhenti di regol. Prajurit yang bertugas di regol itu pun menghentikannya sambil bertanya, "Hei, kau akan kemana?" "Aku adalah Mban Tuanku Kendedes. Aku harus menghadap Tuanku Anusapati." Prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian Tuanku Anusapati tidak berada di dalam bangsal. Jawaban itu benar-benar telah menggetarkan jantung Mban Pemomong Anusapati yang kemudian berada di bangsal Kendedes itu. Namun ia masih tetap sadar bahwa ia tidak dapat menunjukkan gejolak perasaannya itu. Karena itu ia masih bertanya lagi, "Apakah kau berkata sebenarnya atau sekedar berolok-olok?" "Aku berkata sebenarnya. Tuanku Anusapati sedang melihat sabung ayam terbesar yang pernah diselenggarakan di halaman istana ini." "Tapi apakah Tuanku sudah lama pergi?" "Belum terlalu lama." "Dengan siapa Tuanku Anusapati pergi?" "Dengan siapa? Kok ini seperti orang linglung?" "Tentu dengan beberapa orang pengawal." Mban itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya kemudian, "Apakah aku dapat masuk?" "Untuk apa? Sudah aku beritahu bahwa Tuanku Anusapati tidak ada di bangsal. Aku akan menghadap Tuanku Permaisuri." Prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun Mban itu bukan orang yang pantas dicurigai. Sehingga karena itu maka akhirnya ia mengangguk sambil berkata, "Cepat, kau harus segera pergi dari bangsal ini." "Mengapa tergesa-gesa?" Mban yang masih muda itulah yang bertanya. "Apa salahnya kalau aku berada di sini agak lama?" Prajurit itu membelalakkan matanya, tetapi karena Mban yang cantik itu tersenyum, maka ia pun tersenyum pula. "Masuklah, terserahlah pada kalian." Keduanya pun kemudian masuk ke regol halaman bangsal induk istana Singosari. Setelah melalui longgangan sempit, maka mereka pun berada di serambi belakang dari bangsal itu. Lewat Mban dan seorang pelayan dalam, maka Mban Pemomong Anusapati itu pun berhasil menghadap Permaisuri. Tetapi sebenarnya lah Anusapati sudah pergi. "Apakah ada persoalan yang penting yang kau bawa dari Bunda, Mban?" bertanya Permaisuri itu. Mban itu menjadi termangu-mangu sejenak, namun ia tidak dapat mengatakan
kecemasan yang sedang disandang karena ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. "Tuan Putri," berkata Mban itu kemudian, "tidak ada hal yang penting yang harus hamba sampaikan kepada tuanku, selain kerinduan ibunda tuanku yang kesehatannya menjadi semakin mundur itu." "Oh, baiklah, aku akan mengatakannya kepada Kakanda Anusapati jika Kakanda sudah kembali dari arena. Adinda Tojoyo pagi ini mohon agar Kakanda Anusapati tidak berkeberatan untuk menyabung ayam. Meskipun Kakanda Anusapati tidak pernah melakukannya, tetapi dipenuhinya juga permohonan Adinda Tojoyo itu." Mban itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dalam pada itu, dengan segenap kemampuannya, ia berusaha untuk tidak mengesankan kegelisahan yang terasa semakin mengganggu jantungnya. "Jika demikian tuanku," berkata Mban itu, "perkenankanlah hamba kembali kepada ibunda tuanku dan menyampaikan pesan Tuan Putri bahwa Tuan Putri akan menyampaikan hal ini pada Tuanku Anusapati." "Oh, baiklah, sampaikan kepada ibunda bahwa Kakanda Anusapati, aku dan Cucunda Ronggowuni menyampaikan baktinya dan tentu kami akan segera menghadap." Permaisuri itu tertegun sejenak lalu, "Tapi apakah kesehatan ibunda menjadi sangat mundur akhir-akhir ini?" Mban itu termangu-mangu lalu, "Demikianlah Tuan Putri, tetapi juga tidak terlampau mencemaskan. Baiklah, jika Kakanda Anusapati tidak terlibat dalam kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, kami akan menghadap hari ini." Demikianlah Mban itu pun kemudian mohon diri dan meninggalkan bangsal itu. Diregol ia terpaksa berhenti lagi, betapa hatinya dicekam oleh kegelisahan. "Mengapa kau cepat pergi?" bertanya prajurit yang bertugas. "Keperluanku sudah selesai. Katanya kau akan tinggal di sini cukup lama." "Tidak, tadi kawanmu itu yang mengatakannya." Mban yang masih muda dan cantik itu menyaut, "Semuanya sudah selesai. Keperluan kami sudah selesai. Kami sudah menghadap tuanku Permaisuri. Kau tidak tinggal di sini saja. Sebaiknya kau pindah saja dari bangsal Ibu Suri itu ke bangsal ini." "Baik, bagaimana?" "Ya, mengapa kau bilang baik dan kemudian ya?" "Ya, baik juga pindah kemari." Prajurit itu tidak sempat bertanya lagi ketika Mban itu kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan regol. "Mban itu memang cantik," desis prajurit yang lain ke telinga kawannya, yang mandang langkah Mban itu dengan tanpa berkedip. Ya. Ia menjadi tergagap. Mban itu memang cantik dan muda. Dalam pada itu, kedua Mban yang baru saja meninggalkan bangsa Maharaja Singosari itu pun termangu-mangu sejenak. Mban pemomong itu ragu-ragu untuk kembali pada Kendedes, tapi ia tidak mempunyai kesempatan apapun untuk berbuat sesuatu, karena ia tidak lebih dari Mban pemomong. "Kemana lagi kita akan pergi?" bertanya Mban yang masih muda itu. Mban pemomong menarik napas dalam-dalam sambil berdesah. "Aku menjadi bingung. Mengapa?" Sejenak ia terdiam, namun kemudian katanya, "Tidak apa-apa. Lalu kemana kita sekarang?" Sejenak Mban pemomong itu merenung, lalu, "Kita pergi ke bagian sebelah dari istana ini." "Ke belahan Tuanku Kenumang?" "Ya." "Lebih baik tidak. Mban-mban di sana tinggi hati. Mereka menganggap kita yang berada di lingkungan Tuanku Kendedes adalah orang-orang yang bodoh atau barangkali tidak berharga. Itu dahulu. Tapi sejak Tuanku Anusapati menggantikan kedudukan Tuanku Sri Rajasa, keadaannya sudah berubah. Tetapi sikap mereka tidak berubah. Ireng hampir saja berkelahi dengan Mban Tuanku Kenumang yang berwajah seperti keledai. Mengapa? Rasa-rasanya ia adalah orang yang paling cantik di muka bumi, dan mengolok-olok Ireng yang kulitnya memang hitam. Tetapi Ireng memang seorang yang berhati keras. Tanpa banyak bicara, Mban itu diterkam sanggulnya. Jika tidak dipisah, Mban itu akan digigit telinganya sampai putus.
Betapapun hatinya dicekam kegelisahan, tetapi Mban Pemomong itu tersenyum juga, katanya. Kita tidak akan berkelahi. Biarpun mereka bersikap buruk terhadap kita tidak akan berbuat apa-apa. Mban yang cantik itu tidak menyaut lagi. Tapi sebenarnya ia tidak senang pergi ke bagian istana yang dihuni oleh keluarga Wirajasa yang lain itu. Sebenarnya lah bahwa suasananya agak berbeda. Sifat Ken Dedes dan Ken Umang masing-masing telah mempengaruhi sikap para Mban dan pelayan. Ken Umang yang merasa dirinya lebih awet muda, lebih cerdik, dan banyak kelebihan-kelebihan yang lain berpengaruh pula atas Mban-Mbannya. Tapi Mban Pemomong Anusapati itu sama sekali tidak menghiraukan sikap mereka. Perlahan ia mendekati arena itu untuk melihat apakah benar Anusapati ada di arena itu. Dengan dada yang berdebar-debar, ia melihat beberapa orang mengerumuni arena. Begitu pepetnya sehingga ia tidak dapat melihat apakah Anusapati ada di antara mereka. Mereka tidak mengenal sopan santun lagi, berkata Mban itu di dalam hatinya. Mereka tidak lagi menghormati Maharaja Singosari. Tapi Mban itu hanya dapat menahan perasaannya. Dari kejauhan ia melihat ciri-ciri kebesaran Maharaja Singosari. Sebuah tombak pusaka yang berhiaskan selai kain berwarna kuning, buah payung kebesaran, dan 2 batang tombak pengiring. Tetapi yang nampak pada Mban itu hanyalah ujung-ujungnya saja. Di arena sabung ayam maka semua adat dan tata kesopanan seakan-akan sudah terlupakan. Tiap orang berbuat seperti yang terloncat di dalam hatinya. Berteriak melonjak di dalam saat kegirangan dan mengadu seperti orang tertusuk perutnya. Di saat mereka kecewa melihat ayam yang dipertaruhkan mengecewakannya. Apakah kita akan mendekat? Bertanya Mban yang cantik itu. Tetapi sebelum Mban Pemomong Anusapati menjawab, seorang pelayan dalam yang tanpa mereka ketahui sudah dari dekat mereka berkata, "Hei, bukankah kalian Mban dari seberang?" Mban Pemomong Anusapati itu terkejut, hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Maksudmu?" "Maksudku dari seberang regol pemisah. Aku adalah Mban dari istana Singosari, yang manapun juga." Pelayan dalam itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Pelayan Tuan Putri Ken Dedes memang cantik-cantik, meskipun Tuan Putri sendiri tidak cantik. "Diam!" Mban yang cantik itu tiba-tiba saja membentak. "Kau memang tidak sopan. Apakah semua pelayan dalam dan para Mban di bagian ini sengaja diajari untuk berlaku tidak sopan?" Mban yang tua mencegahnya sambil berdesis. "Sudahlah, kita tidak usah menghiraukannya." Pelayan dalam itu masih saja tertawa, katanya, "Kau galak sekali. Tapi biasanya orang yang galak seperti kau itu sangat menarik perhatian. Kau tentu hangat juga di dalam bercinta." Hampir saja Mban yang cantik itu menampar mulut pelayan dalam itu. Tapi Mban Pemomong yang tua itu mencegahnya, katanya, "Sudahlah, kita tidak mempunyai sifat seperti sifat pelayan dalam itu. Marilah kita kembali." Mban itu tidak menunggu lagi dibimbingnya Mban yang muda itu seperti membimbing anaknya yang nakal sedang marah. Dengan tergesa-gesa keduanya bermaksud kembali ke bangsa Ken Dedes. Tapi kini Mban Pemomong Anusapati itu sudah dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Seakan ada firasat di dalam hatinya bahwa prajurit-prajurit yang ada di bagian lain dari istana itu pun sebenarnya telah dikuasai oleh Tohjoyo. Apalagi ketika terlihat olehnya beberapa orang panglima dari sekitar arena itu pula. "Oh, agaknya bencana memang akan menimpa Singosari," katanya di dalam hati. "Dalam keadaan seperti ini Tuanku Maeswagni harus hadir." Tapi Mban itu sama sekali tidak mempunyai cara yang dapat dipergunakannya untuk menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh Singosari ini pada Maeswagni yang berada di Kediri. Dengan ragu-ragu Mban itu melintasi regol yang memisahkan bagian istana yang seakan-akan dihuni oleh keluarga Wirajasa yang dilahirkan oleh Ken Dedes dengan keluarga yang berdarah Ken Umang.
Namun mereka harus berhenti ketika seorang prajurit bertanya, "Akan kemana kalian berdua?" Emban itu menyaut, Kembali ke tugasku." "Mengapa kau kemari?" "Mencari tuanku Agniboyo," saut emban itu asal saja. "Tuanku Agnibaya tidak berada di sini. Karena itu aku akan kembali bundanya. Tuanku Kendedes mencarinya. Pagi-pagi tuanku Agnibaya pergi ke gelanggang." "Tidak ada di gelanggang," terdengar suara di belakang emban itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang anak laki-laki yang meningkat dewasa memandanginya dengan tajamnya. "Oh, tuanku Panji Sudatu." Emban itu membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Yang berdiri di belakangnya itu adalah putra Sirajasa dari istrinya Kenumang, adik Tohjoyo yang mulai berkuasa di Singosari meskipun belum dengan terbuka. "Kau akan kembali ke bangsali Bunda Kendedes?" bertanya Panji Sudatu. "Hamba tuanku." "Baiklah, katakan kepada Ibunda Kendedes bahwa Kakanda Anusapati sedang bersabung ayam, suatu kegemaran baru baginya. Jika ia menang, maka ia akan menjadi semakin kaya raya. Karena yang hadir di arena saat ini adalah saudagar-saudagar yang paling kaya di Singosari. Jika kalah, tidak ada pengaruhnya. Tidak seorang pun yang berani menuntut hak kemenangannya atas Kakanda Anusapati. Karena Kakanda Anusapati adalah seorang maharaja yang berkuasa." Sudatu berhenti sejenak lalu, "Bukankah engkau emban pemomongnya kan semasa Kakanda Anusapati masih muda? Nah, agaknya kaulah yang mendidiknya, sehingga Kakanda Anusapati dapat menjadi seorang besar seperti sekarang ini." Emban itu menjadi berdebar-debar. "Dan bukankah semuanya itu atas jasa Ibunda Kenumang? Bukankah Ibunda Kenumang yang meletakkan kau di bangsal Ibunda Kendedes saat Kakanda Anusapati kecil? Aku telah mendengar semuanya. Mendengar cerita tentang kau, tentang pengkhianatanmu, dan tentang 1001 macam persoalan yang sebenarnya." Emban itu sama sekali tidak menjawab selain menundukkan kepala. "Dan sekarang agaknya kau akan menyesali pengkhianatanmu itu. Tapi sudah terlambat. Kau tidak akan dapat berada di dalam lingkungan kami. Dan kami sama sekali tidak cemas jika kau mengatakan persoalanmu yang sebenarnya kepada siapapun juga." Emban itu masih tetap berdiri. "Pergilah, Kakanda Agnibaya tidak ada di sini." Emban itu menunduk dalam-dalam. "Nah, pergilah." Dengan dada yang berdebar-debar, emban itu meninggalkan regol pemisah itu. Ketika ia menginjak bagian yang lain dari halaman istana, rasa-rasanya hatinya menjadi dingin. Tapi ketika dilihatnya dua orang prajurit pengawal lewat dan memandanginya dengan penuh curiga, maka terasalah bahwa istana Singosari memang sudah dipanggang di atas bara. "Terlambat," desis emban itu pada diri sendiri. "Apa yang terlambat?" emban yang masih muda itu bertanya. Tidak ada apa-apa." Duanya pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa ke bangsa Kendedes. Tapi emban itu telah memutuskan di dalam hatinya bahwa ia tidak akan mengatakan apapun juga kepadanya, agar permaisuri yang sudah menjadi semakin tua dan lemah itu tidak terguncang hatinya. Dalam pada itu di arena suasananya menjadi semakin panas. Meskipun ayam jantan yang disebutnya paling baik itu masih belum diturunkan di arena, namun para penonton di sekitar arena sudah mulai berteriak melihat ayam-ayam jantan yang terdahulu bersabung dengan sengitnya. Anusapati sendiri yang tidak terbiasa melihat sabung ayam menjadi berdebar-debar. Darah yang mengucur dari luka-luka di kepala membuatnya gelisah. Meskipun ia seorang senopati di peperangan, namun melihat darah di kepala dua ekor ayam itu rasa-rasanya hatinya tertekan. Tapi ia tetap duduk di tempat yang disediakan. Ia harus menunggu sampai ayam jantan yang paling baik di seluruh Singosari itu dilepaskan di gelanggang. Betapapun ia merasa tidak senang berada di antara suara yang kisruh di dalam arena, maka Anusapati itu pun harus menahan diri.
Namun pada itu Anusapati merasakan pula sesuatu yang asing di dalam hatinya. Sebagai Maharaja ia selalu dihormati. Kata-katanya diterima tanpa persoalan dan semua perintahnya terlaksana. Tapi di dalam suasana arena sabung ayam, seakan-akan semuanya itu tidak berlaku. Orang-orang yang ada di sekitar arena di dalam gejolak arus perasaan mengikuti gerak dan sikap ayam yang sedang bersabung itu. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran seorang Maharaja. Tapi Anusapati bukan seorang yang kasar yang membentak-bentak apabila ia tersinggung. Bahkan Anusapati mencoba untuk mengerti suasana di arena sabung ayam itu. Meskipun kadang-kadang jantungnya serasa berhenti melihat ujung-ujung taji yang menyobek kulit ayam yang sedang bersabung. Kemudian darah yang mancar dari luka itu, namun ada semacam dorongan di hatinya untuk siap kali melihatnya. Jika 2 ekor ayam jantan selesai bersabung karena salah seekor diantaranya sudah koyak oleh pisau yang dipasang di kaki ayam-ayam jantan itu, maka di arena diturunkan lagi 2 ekor ayam jantan yang terpilih. Setelah pada kakinya masing-masing dipasang taji yang tajam, keduanya pun dilepaskan di gelanggang untuk sebentar kemudian salah seekor diantaranya mati pula di arena. Dalam pada itu, emban pemomong Anusapati pun kemudian dengan ragu-ragu masuki bangsa. Di ruang depan ketika dilihatnya Kendedes masih menunggunya, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. "Di manakah Anusapati, Mban?" bertanya Kendedes dengan serta-merta. Mban itu pun kemudian merayap maju dan duduk di sisi Kendedes. Dengan suara yang patah-patah maka jawabnya, "Hamba melihat tuanku berada di arena. Kok tidak menyampaikan pesan agar ia segera datang kemari?" Mban itu menarik napas dalam-dalam katanya, "Tuanku, suasana sabung ayam itu sama sekali tidak menyenangkan, apalagi bagi seorang perempuan. Karena itu hamba tidak berani mendekat. Tapi hamba melihat tanda kebesaran tuanku Anusapati. Tadi, bagaimana dengan lontar itu? Hamba tidak tahu dengan pasti tuanku. Tapi jika ada cara lain, barangkali Tuan Putri dapat memanggil tuanku Anusapati. Jadi menurut pertimbanganmu, apakah ia harus dipanggil sekarang?" Itulah yang hamba tidak dapat mengatakannya. Tuanku adalah seorang Maharaja. Karena itu maka yang dapat Tuan Putri lakukan sebenarnya hanyalah sekedar memberikan pesan. Kendedes mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya dengan nada datar, "Aku mengerti, Mban. Aku memang tidak berhak memanggilnya. Karena ia seorang Maharaja. Tapi aku adalah seorang ibu. Aku merasa bahwa sesuatu akan terjadi dengan anakku." Mban itu melihat setitik air mengembang di pelupuk mata Kendedes. Mata yang sudah terlampau sering menitikkan air mata. "Tuan Putri," berkata Mban itu kemudian, "hamba memang tidak berani mendekati arena, apalagi masuk ke dalam lingkungan para penonton sabung ayam yang kasar itu. Juga karena hamba merasa bahwa hamba telah mengkhianati Tuan Putri Kenumang di saat-saat tuanku Anusapati masih remaja. Karena itulah maka hamba hanya dapat melihat dari kejauhan saja apa yang telah terjadi. Namun hamba mengerti bahwa tuanku Anusapati sebaiknya diberitahukan tentang sesuatu agar tuanku Anusapati meninggalkan arena. Mungkin tuanku dapat menyampaikan pesan atau sekedar pemberitahuan bahwa tuanku sakit keras." Kendedes mengangguk-anggukkan kepalanya lalu katanya, "Panggillah Agniboyo." Mban itu termangu-mangu sejenak. Biarlah Agniboyo menghadap kakandanya dan menyampaikan pesan yang sekedar memberitahukan bahwa aku sakit keras. Tapi aku akan berbaring dahulu di pembaringan sehingga Agniboyo benar-benar mendapat kesan bahwa aku memang sakit. Karena anak itu tidak akan dapat berbohong sama sekali. Baiklah Tuan Putri, marilah tuanku berbaring dan biarlah hamba memanggil tuanku Agniboyo." Kendedes pun kemudian berbaring di pembaringannya, sejaya membuat dirinya sendiri seperti orang sakit di saat
si raja sama si hidup. Rasa-rasanya badannya memang selalu sakit-sakitan. Karena itulah maka kesan yang nampak pada Kendedes itu seakan-akan Kendedes memang sedang sakit keras. Agnibaya yang kemudian dipanggil oleh Mbani itu pun terkejut melihat ibundanya berbaring berselimut rapat dengan mata yang agak redup. "Ibunda," desis Agnibaya. "Bukankah baru saja ibunda duduk di ruang depan?" "Ya Agnibaya, tapi rasa-rasanya badanku kini lemah sekali. Sampaikan kepada kakandamu di arena bahwa ibunda sakit keras. Terserah kepadanya apakah ia dapat meninggalkan arena itu atau tidak." Agnibaya menjadi termangu-mangu. Ia pun mengerti bahwa ibundanya memang menjadi sakit-sakitan di saat-saat terakhir. Karena itu maka ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Segera ia minta diri dan pergi ke arena sabung ayam itu. Di halaman langkahnya terhenti ketika pemimpin prajurit yang mengawal bangsal itu bertanya, "Tuanku Agnibaya, apakah tuanku akan pergi ke arena?" "Ya," jawab Agnibaya singkat. "Ibunda sakit keras. Biarlah kedua prajurit pengawal itu mengawal tuanku. Aku tidak memerlukan pengawal. Bukankah aku tidak akan keluar dari istana? Tapi tuanku adalah putra seorang maharaja besar di Singosari. Dan kini tuanku adalah dinda seorang maharaja yang menggantikan ayahanda tuanku. Jika tuanku pergi ke arena dan ada orang lain yang melihat bahwa tuanku tidak berpengawal, meskipun itu atas kehendak tuanku sendiri, agaknya kurang baik bagi Singosari. Seolah-olah Singosari tidak menghormati kepada keluarga maharaja." Agnibaya sama sekali tidak berprasangka. Karena itu maka ia tidak berkeberatan sama sekali seandainya kedua orang itu mengikutinya. Demikianlah maka dengan tergesa-gesa Agnibaya pun meninggalkan bangsalnya menuju ke arena. Di sepanjang langkahnya Agnibaya hampir tidak berbicara sama sekali, dan kedua prajurit pengawalnya pun mengikutinya saja dengan langkah-langkah panjang. Sementara itu di arena sabung ayam semua orang seolah-olah terpukau oleh pertarungan setiap ayam jantan yang dilepaskan di arena. Kali-kali terdengar teriakan para penonton yang meledak. Namun kemudian terdengar desah kekecewaan dan penyesalan jika ayam di arena itu membuat kesalahan. Tetapi ayam-ayam yang bersabung di arena itu sama sekali tidak mempedulikan penonton-penontonnya. Mereka turun ke gelanggang dengan satu di antara dua pilihan, hidup atau mati, dan kematian-kematian yang menjemput ayam-ayam jantan yang kalah itu agaknya memberikan kegembiraan pada orang-orang yang berada di seputar arena, yang semakin lama semakin banyak digenangi dengan darah. Semakin lama Anusapati menjadi semakin pening melihat perkelahian berdarah itu. Ia sendiri adalah seorang prajurit, tetapi agaknya hatinya lebih tenang mengalami pertempuran di arena peperangan daripada duduk melihat ayam bersabung di arena aduan itu. Jika keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya, maka barulah Tohjoyo berdiri dan mengumumkan kepada setiap orang di arena bahwa segera akan diturunkan ayam jantan yang paling baik di arena. Anusapati yang sudah jemu berada di arena itu menarik napas dalam-dalam. Agaknya sabung ayam itu sudah mendekati akhirnya. Jika kedua ayam yang disebutnya ayam jantan yang paling baik itu sudah selesai bersabung, maka ia akan dapat meninggalkan arena itu sehingga adiknya itu tidak akan menjadi kecewa.